Kisah seorang awaken tingkat lemah yang akan menyelamatkan dunia. Cerita ini adalah kelanjutan dari part sebelumnya. Para pasukan monster Anubis yang telah dikendalikan kini mulai bergerak. Tiba-tiba saja kita diperlihatkan kondisi kota yang areanya beku semua. Dari tengah kota ini, kita diperlihatkan beberapa orang seperti sedang bersembunyi. Baru saja ia melihat kondisi luar, secara mengejutkan, 3 serangan roket mengarah ke arahnya. Ledakan besar pun terjadi. Tak lama dari situ, seseorang pun datang. Yang ternyata mereka itu adalah sekelompok robot yang berterbangan. Sial, target gagal ditemukan. Para robot itu sedang mencari keberadaan manusia dari setiap penjuru ibu kota. Orang-orang yang bersembunyi itu berkata, "Sial, yang barusan hampir saja." Tiba-tiba salah satu anggotanya juga berkata, "Bagaimana ini ketua? Apa yang harus kita lakukan? 100 anggota guild kita yang masuk dalam dungeon ini, hanya kita bertiga yang tersisa." Sang ketua yang merasa bersalah mengatakan, "Kau benar, aku terlalu meremehkan Heart of Steel. Pasukan kita telah dibantai. Bahkan belum saja bertemu dengan Heart of Steel, kita sudah bernasib malang seperti ini." Sudahlah ketua, berhenti menyalahkan dirimu. Sekarang yang terpenting adalah bagaimana cara kita menghabisi Heart of Steel dan secepatnya bisa keluar dari dalam dungeon ini. Andai saja pemimpin guild kita ada di sini, aku yakin ia akan dengan mudah pasti bisa mengalahkan Heart of Steel. Tidak ada gunanya mengatakan itu sekarang. Lihatlah, mereka semua sedang mencari keberadaan kita. Yang kita bisa lakukan untuk saat ini adalah berdiam diri, menunggu bantuan datang, atau kita bergerak pergi menghajar Heart of Steel. Di saat kondisi mereka sedang memburuk, tiba-tiba sang ketua melihat ke arah yang berbeda. Dari jauh, para monster Anubis muncul dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka semua kini dibuat ketakutan. Ini gawat. Sesuatu hal yang menakutkan akan segera terjadi. Kau benar sekali ketua. Sepertinya Heart of Steel ingin segera menghabisi kita. Di saat pemikiran negatif menghantui mereka, secara tiba-tiba sesuatu kejadian aneh terjadi. Di mana para monster Anubis menghajar para robot yang sedang berpatroli. Para robot yang merasa terancam memberikan sebuah perlawanan. Beberapa tembakan roket dihantamkan. Namun serangan semacam itu percuma. Tembakan laser dari tongkat Anubis berhasil membantai para robot. Sang ketua dan teman-temannya yang menonton itu dibuat tak percaya. Kenapa semua ini bisa terjadi? Ya, sampai pada akhirnya mereka menyadari sesuatu. Apa bocah itu? Bagaimana ia bisa ada di sini? Kenapa dia ada di dalam dungeon berbahaya seperti ini? Tiba-tiba, sebuah sistem keamanan pusat kota Heart of Steel diaktifkan. Para pasukan ribuan robot menyerang. Tembakan-tembakan laser dan roket kini saling bertabrakan. Kondisi saat ini benar-benar di luar dugaan. Para robot semuanya dibuat hampir saja menghilang. Sedangkan para monster Anubis kini hanya tinggal beberapa saja. Saking banyaknya tembakan dari mereka, para penonton yang melihat kejadian itu juga dibuat masih tak percaya. Jika para monster Anubis bisa sampai tertekan. Sang ketua yang masih tak mengerti dengan kondisi saat ini menyuruh anak buahnya untuk segera mengecek informasi tentang Lu Feng. Baiklah ketua, ini dia informasinya. Anak baru ini baru saja ada di level 20. Apa kau bilang level 20?
Itu tidak mungkin. Kekuatannya saja terlihat jelas lebih dari itu. Newbie itu gila. Tindakannya kali ini ia sedang mencoba melawan Heart of Steel sendirian. Apa ia pikir jika dirinya ini adalah seorang dewa? Sementara itu, dari kejauhan, tepatnya di dalam gedung pusat, teman-teman Lu Feng sedang menonton pertarungan Lu Feng. Kini, pertarungan melawan Heart of Steel akan segera dimulai. Ayo bos, kami yakin kau bisa. Kami semua di sini mendukungmu. Lalu, kita pun diperlihatkan kondisi Lu Feng saat ini. Para monster Anubis yang masih tersisa sekarang sedang bergerak, mendekati gedung Heart of Steel. Kalian, para anak buahku, dengarkan instruksiku. Hancurkan gedung ini, bunuh Heart of Steel, buatlah ia menjadi butiran debu. Baiklah Tuan. Para monster Anubis kini mulai bergerak. Gedung-gedung tinggi itu dihancurkan. Semua gedung dihantam dengan senjatanya. Sampai pada akhirnya, gedung itu pun hancur semua. Dari dalam gedung, tiba-tiba terlihat seseorang keluar. Dan orang itu Heart of Steel yang masih tertidur. Namun, secara tiba-tiba, mata Heart of Steel terbuka. Ia sedikit terkejut saat melihat bawahannya, yaitu monster Anubis, mencoba membunuhnya. Bocah sialan, berani-beraninya kau mengganggu tidur siangku, dan bahkan kau mencoba membunuhku. Akan kupastikan kau menanggung semua akibatnya. Membunuhmu mungkin adalah jalan satu-satunya. Di saat ia sedang berkata seperti itu, tiba-tiba sebuah serangan kapak super raksasa diayunkan. Kapak itu pun hampir saja mengenainya. Heart of Steel dengan cepat sudah ada di depan perut Anubis. Hei, nampaknya kau sangat lamban monster sialan. Serangan balik pun kini dilancarkan. Satu pukulan jarak dekatnya mengenai tubuh Anubis. Teknologi masa depan telah terbuka. Rasakan ini bodoh. Sebaiknya kau enyah dari hadapanku. Dan damn. Satu pukulan dahsyatnya itu berhasil membuat terbang tubuh Anubis. Di saat yang bersamaan, dari arah belakang, Anubis lain mencoba menyerang. Namun, satu tangan Heart of Steel tiba-tiba diulurkan. Cahaya listrik kuning terlihat. Dalam sekejap, tubuh Anubis hancur tak tersisa. Sementara dari arah depan, Anubis yang lain mencoba menyerang dengan menggunakan serangan laser 3 arah. Akan tetapi, serangan seperti itu gagal. Karena sebuah barrier yang kuat melindungi Heart of Steel. Hah? Apa-apaan ini semua? Serangan para monster ini sungguh sangat konyol. Kalau begitu, akan kuperlihatkan bagaimana cara menyerang yang benar. Tiba-tiba, sebuah rudal yang banyak keluar dari dalam tubuh Heart of Steel. Rudal-rudal itu ditembakkan. Monster Anubis kini hancur dibuat tak berdaya. Para penonton yang melihatnya berkata, sulit dipercaya, para monster Anubis saja masih belum ada apa-apanya. Heart of Steel sangat mengerikan. Apa mungkin ini masih ada sebuah harapan? Lu Feng yang menyadari Heart of Steel sedang lengah dari belakang mencoba memukulnya. Satu pukulan palu Anubis kini menekan keras barrier Heart of Steel. Barrier Heart of Steel sekarang terlihat mulai retak. Heart of Steel yang melihat barriernya retak, kini ia mulai panik. Lalu di saat itu juga dengan cepat Lu Feng bergerak. Satu tancapan pedangnya berhasil membuka barrier Heart of Steel. Sial, orang ini mengetahui kelemahan barrierku. High Vertical Slash dilancarkan.
tangan Heart of Steel kini melayang. Penonton dibuat keheranan karena semua serangan Lu Feng di luar nalar. Heart of Steel yang kehilangan tangannya mencoba menyambungkannya. Sial, hampir saja aku terlalu meremehkan bocah sialan. Lu Feng dengan tegak menatap Heart of Steel. Hei, kau lihat, sepertinya kau ini tak suka serangan diam-diam ya. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Sebuah tameng dikeluarkan dari inventory. Tameng itu seketika membesar. Sebuah aura yang dahsyat Lu Feng pancarkan. Rasakan ini Heart of Steel. Super Erection diaktifkan. Tiba-tiba angin yang ada di sekitar terhisap ke dalam perisai itu. Sebuah lubang hitam super kuat berada di sana. Heart of Steel yang telat menyadarinya tak bisa berbuat apa-apa. Ia mencoba menahannya dengan sekuat tenaga. Cahaya listrik merah keluar. Sekarang Heart of Steel merasakan kesakitan. Tabrakan energi di antara mereka berdua terlalu besar. Tiba-tiba sebuah ledakan terjadi. Perisai milik Lu Feng hancur tak tersisa. Rasakan itu bocah sialan. Perisai milikmu itu masih sangatlah lemah. Lu Feng yang merasa diremehkan berkata, kalau begitu, coba kau lihat ke atas sana. Heart of Steel kini melihatnya. Tiba-tiba dari atas langit terlihat dua serangan super besar mengarah ke arahnya. Sebuah serangan orbit attack diaktifkan. Heart of Steel tidak dapat menghindarinya. Serangan dahsyat itu menciptakan gelombang kepulan asap yang luar biasa. Dari dalam asap-asap itu, Heart of Steel kini ia sedang tergeletak tak berdaya. Heart of Steel yang mengetahui situasi seperti ini akan terjadi, mencoba memerintahkan sistem yang ada di dalam tubuhnya untuk beregenerasi. Para penonton yang melihat serangan Lu Feng barusan tidak bisa berkata apa-apa. Kemampuan bocah itu sangat luar biasa. Ia bahkan bisa menekan Heart of Steel sampai sejauh ini. Heart of Steel yang masih beregenerasi, kini ia mulai berdiri. Lu Feng yang tahu kalau ini masih belum selesai, mulai mengeluarkan satu benda lagi dari inventory, yaitu sebuah mata boss dungeon yang sebelumnya ia ambil. Aura dahsyat Lu Feng kirimkan. Benda itu mulai bercahaya. Monster bersayap raksasa kini telah bangkit kembali. Monster itu mendekati Heart of Steel. Heart of Steel menembakkan banyak sekali lasernya. Akan tetapi serangan macam itu tidak berarti apa-apa. Ribuan tangan-tangan kecil menangkap Heart of Steel. Heart of Steel berteriak kesakitan. Chipset kehidupannya kini mulai terlepas. Chipset itu dimakan oleh monster bersayap. Sekarang raja dari dungeon rank S resmi berhasil dikalahkan. Tak butuh waktu lama, sebuah cahaya kuning terlihat. Semua para penonton merasa senang karena mereka semua bisa kembali pulang. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe supaya channel ini makin berkembang. Dan buat kalian yang gabut ingin donasi bantu Mimin, silakan donasi saja ya. Terima kasih.